Halo Sobat Sang Pelaut, jumpa kembali di channel Sang Pelaut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang serangan bajak laut yang terjadi di kapal pesiar. Namun sebelumnya, silakan Sobat Sang Pelaut untuk subscribe ke channel kami, bunyikan loncengnya, dan dukung kami untuk terus berkembang. Terima kasih. Sobat Sang Pelaut, kita mungkin sering mendengar tentang peristiwa pembajakan kapal kargo yang dilakukan oleh bajak laut Somalia. Ternyata, peristiwa penyerangan bajak laut juga dialami oleh kapal pesiar. Dan inilah beberapa kapal pesiar yang pernah mengalami peristiwa penyerangan bajak laut. Seabourn Spirit. Di pagi hari, tanggal 5 November 2005, Seabourn Spirit mengalami serangan bajak laut saat sedang berlayar 100 nautical mile dari lepas pantai Somalia. Kapten Svein Erik Pedersen yang menyadari kapalnya sedang dalam bahaya membuat keputusan yang sangat tepat dengan tidak membunyikan alarm tanda bahaya dan lebih memilih untuk membuat pengumuman dengan PA system agar semua penumpang tetap berada di dalam kapal. Ladies and gentlemen, all ships stay inside, stay inside, stay inside. We are trying to run away from them now. Stay inside, everybody. This is a real alarm. Please stay inside. Bajak laut yang menggunakan 2 kapal motor dan berjumlah sekitar 9 orang menembaki Seabourn Spirit dengan senapan serbu, senjata otomatis, hingga pelontar granat dan mengenai beberapa bagian kapal. Seabourn Spirit berhasil lolos dengan menggunakan kecepatan penuh kapal serta LRAD atau Long Range Acoustic Devices, sebuah senjata tidak mematikan yang memancarkan suara berkekuatan 2100 hingga 3100 Hz yang sangat memekakan telinga untuk memukul mundur para bajak laut. Setelah lolos dari penyerangan ini, Seabourn Spirit berlayar menuju Port Victoria di negara Seychelles, di mana ahli senjata dari kapal perusak Amerika USS Gonzales melakukan pembersihan peluru dan granat yang mengenai kapal itu. Seorang petugas keamanan kapal terluka dalam kejadian tersebut. Meskipun demikian, semua penumpang dinyatakan selamat dan baik-baik saja. Le Ponant. Sebuah yacht mewah berbendera Prancis yang cukup terkenal, Le Ponant, diserang dan ditangkap oleh bajak laut pada tanggal 4 April 2008 di Teluk Aden. Beruntung sekali, sedang tidak ada penumpang di dalam kapal pada saat itu. Namun, 30 kru kapal menjadi sandera para perompak. Ini menjadi satu-satunya kasus penangkapan kapal pesiar yang terjadi di abad 21. Setelah negosiasi lebih lanjut, pada tanggal 11 April, para sandera dibebaskan dengan tebusan 2,15 juta dolar. Uang tebusan itu diserahkan oleh pasukan khusus Prancis. Setelah membebaskan para sandera, para bajak laut berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi, 6 dari mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke Prancis untuk diadili. Astor. Masih di tahun 2008, pada tanggal 28 November, kapal pesiar Astor yang sedang berada di kawasan Teluk Oman dan dalam pelayarannya dari Sharm el-Sheikh Mesir menuju ke Dubai, Uni Emirat Arab, hampir saja menjadi sasaran bajak laut. Untungnya, di saat yang sama, ada sebuah kapal perang Jerman Mecklenburg-Vorpommern yang juga sedang berlayar di wilayah perairan ini. Melihat keberadaan 2 kapal motor bajak laut yang mendekat ke kapal pesiar, kapal perang Jerman melakukan tembakan peringatan ketika kapal perompak berada 3 mil dari Astor. Hal ini telah membuat para perompak pun melarikan diri. Kapal pesiar Astor berhasil diselamatkan. Bahkan mungkin banyak di antara penumpangnya yang tidak menyadari akan kejadian ini. Nautica. Hanya 2 hari berselang, pada 30 November 2008, sebuah kapal pesiar milik Oceania Cruises, MS Nautica, juga mengalami serangan bajak laut Somalia di wilayah Teluk Aden saat sedang dalam pelayarannya dari Mesir menuju Oman.
dua kapal motor bajak laut yang bersembunyi di antara kapal nelayan menyerang Nautica dengan melakukan 8 kali tembakan. Kapten Jurika Bratsik memerintahkan para penumpang untuk tetap berada di area dalam kapal dan menambah laju kapal menuju kecepatan maksimum sehingga bisa berlayar menjauh dari speedboat para perompak. Usaha ini berhasil membawa Nautica menuju ke wilayah perairan yang lebih aman. Semua penumpang dan kru Nautica dikabarkan baik-baik saja. Athena. 3 hari pasca insiden yang menimpa Nautica, tepatnya tanggal 3 Desember 2008, terjadi penyerangan bajak laut yang paling masif yang menimpa kapal pesiar Athena di Teluk Aden saat dalam perjalanannya menuju Australia. Athena dikepung oleh 29 kapal bajak laut secara bersamaan. Kru kapal Athena dengan sangat heroik melawan para perompak menggunakan meriam air untuk menggagalkan usaha mereka naik ke atas kapal. Perlawanan ini berlangsung hingga pesawat anti kapal selam Amerika P-3 Orion datang untuk menyelamatkan Athena dan menghalau para perompak. Setelah beberapa saat serangan selesai, Athena pun melanjutkan perjalanannya ke Australia. Tidak ada yang terluka atas kejadian yang sangat dramatis ini. MSC Melody. Di tahun 2009, penyerangan bajak laut ke kapal pesiar kembali terjadi. MSC Melody diserang oleh perompak Somalia pada tanggal 25 April ketika sedang berlayar di Samudra Hindia 300 km dari Seychelles. Sebuah speedboat dengan 6 perompak di dalamnya menembaki bridge MSC Melody dengan senapan otomatis. Para perompak pun berusaha untuk naik ke atas kapal. Para penumpang dan kru yang sedang berada di geladak tidak tinggal diam. Mereka melempari para perompak dengan meja dan kursi geladak. Tidak lama kemudian, tentara bayaran dari Israel yang memang sudah disewa oleh MSC Melody sebagai bagian dari pengawalan menghalau para bajak laut dengan menembakinya menggunakan senapan dan air dari selang pemadam api. Hal ini membuat para perompak pun melarikan diri. Tak lama kemudian, kapal perang Spanyol datang dan mendampingi MSC Melody berlayar ke perairan aman. Tidak ada korban yang terluka dalam kejadian ini. Oceanic. Pada bulan Mei 2010, sebuah kapal pesiar milik perusahaan Peaceboat Jepang, Oceanic, mendapatkan serangan bajak laut saat sedang berlayar di lepas pantai Yaman. Para perompak menyerang Oceanic dengan senapan dan pelontar granat. Untuk menghindari perompak yang hendak naik ke atas kapal, Oceanic melakukan manuver anti bajak laut. Di saat yang sama, para kru menembakkan air bertekanan tinggi dengan selang pemadam api ke arah perompak. Sebuah kapal perang NATO menangkap sinyal tanda bahaya dari Oceanic. Tidak lama kemudian, para perompak pun berhasil tertangkap. Spirit of Adventure. Pada tahun 2011, sebuah kapal pesiar milik Saga Cruise Inggris, Spirit of Adventure, menjadi target serangan bajak laut saat sedang dalam pelayarannya dari Zanzibar menuju ke Madagaskar di wilayah Samudra Hindia. Kehadiran bajak laut yang sudah terdeteksi oleh awak kapal membuat Spirit of Adventure berhasil lolos dari serangan para perompak dengan berlayar menggunakan kecepatan penuh kapal meninggalkan para perompak di belakang. Para perompak yang putus asa menembaki Spirit of Adventure dengan senapan dan pelontar granat. Tetapi tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Azamara Journey. Azamara Journey nyaris menjadi sasaran bajak laut ketika sedang berlayar di wilayah Teluk Oman. Awak kapal yang menyadari kehadiran 2 perahu motor bajak laut segera menambah laju kecepatan kapal dan melakukan manuver anti bajak laut. Petugas keamanan kapal memberikan tembakan peringatan ke udara dan ke arah bajak laut menggunakan hand flare. Hal ini telah berhasil menakuti para bajak laut karena mereka menyadari
bahwa kapal patroli NATO yang beroperasi di wilayah tersebut bisa segera datang melihat kegaduhan ini. Setelah kurang lebih 15 menit berjibaku dengan para perompak, Azama Rajurni pun berhasil lolos dan melanjutkan kembali pelayarannya. Sea Princess. Insiden yang terjadi pada Azama Rajurni di tahun 2012 merupakan peristiwa terakhir penyerangan bajak laut terhadap kapal pesiar yang pernah diberitakan. Sesudahnya, tidak pernah terdengar lagi akan adanya penyerangan bajak laut ke kapal pesiar. Namun, sebuah fakta mencengangkan terjadi pada tahun 2017 ketika kapal pesiar Sea Princess yang sedang melakukan pelayaran keliling dunia dengan 1.900 penumpang di dalamnya harus menyamarkan pelayarannya. Keputusan ini diambil setelah kapten dan kru navigasinya mencurigai adanya aktivitas mencurigakan dari kapal-kapal kecil saat sedang berlayar di Samudra Hindia. Meskipun ada beberapa kapal patroli NATO yang beroperasi di jalur pelayarannya, namun Sea Princess tidak mau mengambil resiko akan kehadirannya yang mampu menarik perhatian para perompak. Setelah matahari terbenam, para penumpang dilarang berada dan melakukan kegiatan apapun di area luar kapal. Bagaikan kapal hantu, Sea Princess berlayar dalam gelap dengan mematikan semua lampu penerangan luar yang dimilikinya. Meskipun keputusan ini dianggap berlebihan oleh sebagian penumpang, nyatanya kapal ini mampu mencapai Eropa tanpa gangguan apapun. Hingga saat ini tidak dilaporkan lagi adanya penyerangan bajak laut ke kapal pesiar. Meski demikian, pembajakan yang menimpa kapal kargo, kapal minyak, hingga kapal ikan masih sering terjadi. Walaupun patroli pengamanan laut dari NATO dan berbagai negara di dunia masih dilakukan, nyatanya para perompak masih bisa mencuri-curi kesempatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan untuk terhindar dari segala bentuk kejahatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.